Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Sama-sama membaca doa ya. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kalau sudah siap belajar, siapkan buku paket dan buku tulis serta alat tulisnya ya. Sudah disiapkan semuanya? Kalau belum, disiapkan terlebih dahulu. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar SBDP tentang birama. Tentunya pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang birama. Kali ini kita akan membahas lagi tentang birama. Birama adalah ketukan atau pukulan yang teratur. Tanda birama itu seperti 2/4, 3/4, atau 4/4. Pada birama 2/4 artinya pada setiap ruas birama terdapat 2 ketukan yang dibunyikan. Nah, ruas itu adalah antara garis pertama dengan garis yang kedua ya, dipisahkan oleh tanda garis lurus. Itu dikatakan satu ruas. Nah, pada setiap ruas birama terdapat 2 ketukan yang dibunyikan. Ketukan 1 dan ketukan yang kedua. Nah, ini adalah contoh tanda birama 2/4. 1, 2. 1, 2. Oke, pada tanda birama ini ya disebut ketukan kuat, atau anak-anak dapat mempraktekannya dengan cara menepuk meja ya, tepuk meja. Ketukan kuat dapat digantikan dengan tepuk meja. Dibacanya adalah duk. Sedangkan jika gambarnya bulat di bawah dan garis ke atas ya, maka disebut ketukan lemah, atau disebut juga tepuk tangan ya, digantikan dengan tepuk tangan. Dinamakan adalah tak. Yang di atas kalau bulatnya penuh di atas, kemudian garisnya ke bawah, disebutnya duk. Dapat dibunyikan dengan tepuk meja. Sedangkan apabila bulatannya bulat penuh di bawah, kemudian garis menuju ke atas ya, disebutnya tak atau ketukan lemah dan dibunyikan dengan cara tepuk tangan. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya pada birama 2/4, maka kita menyebutnya ini duk tak. Duk tak. Nah, seperti itu ya. Ketukan pertama, ketukan kedua. Duk tak. Duk tak. Oke, paham ya? Kemudian pada tanda birama 3/4 ini duk tak tak. Duk tak tak. Ini berarti 1, ketukan kedua, ketukan ketiga. Ketukan ke-1, ketukan kedua, dan ketukan ketiga. Ya, kita tulis ini ketukan 1, ketukan 2, dan 3. Oke, kemudian pada tanda birama 4/4 ini ada 4 ketukan yang dibunyikan pada satu ruas. Ya, ketukan pertama duk, ketukan kedua tak, ketukan ketiga tak,
ketukan keempat juga tak. Begitupun pada ruas yang kedua, duk, tak, tak, tak. Oke, bisa ya? Oke, pada tanda birama 2/4 artinya pada setiap ruas birama terdapat 2 ketukan yang dibunyikan. Dapat dicontohkan pada lagu Halo Halo Bandung. Ya, ketukan pertama berbunyi du, tepuk meja. Ketukan kedua berbunyi tak, tepuk tangan. Oke, perhatikan ya. Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Oke, dan seterusnya. Seperti itu, paham ya? Kemudian pada tanda birama 3/4 artinya pada setiap ruas birama terdapat 3 ketukan yang dibunyikan. Ketukan pertama yaitu tepuk meja. Duk. Ketukan kedua adalah tepuk tangan. Ketukan ketiga adalah tepuk tangan. Oke, dapat dicontohkan pada lagu Burung Kakak Tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Oke, seperti itu. Kalau tanda birama 4/4 berarti pada setiap ruas birama terdapat 4 ketukan yang dibunyikan, ya. Ketukan pertama tepuk meja, duk. Ketukan kedua tepuk tangan, tak. Ketukan ketiga tepuk tangan, tak. Ketukan keempat tepuk tangan, tak. Ada 4 ketukan. Dapat dinyanyikan dengan lagu Garuda Pancasila. Perhatikan ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya anak-anak meneruskan ya lagu Garuda Pancasila dengan tanda birama 4/4. Bagaimana? Mudah ya? Anak-anak bisa membedakan bagaimana ketukan 2/4, 3/4, dan 4/4. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Alat musik ritmis. Pada pelajaran sebelumnya, yang SBDP sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang alat musik ritmis. Kita mengulang kembali ya, alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis dimainkan sebagai pembawa keseimbangan irama alat musik lain, ya. Irama alat musik lain. Oke. Contoh alat musik ritmis antara lain. Nah, yang pertama ada gong, kemudian ada tamborin, kemudian ada maracas, triangle, dan gendang. Nah, ini adalah contoh dari alat musik ritmis ya. Jadi, kalau alat musik ritmis apa? Itu alat musik yang tidak memiliki nada. Contohnya ada gong, kemudian ada tamborin, kemudian ada maracas, kemudian triangle, dan ada gendang. Seperti itu ya. Oke, contoh alat musik ritmis sederhana ya. Sederhana yang dapat dibuat sendiri dengan bahan yang ada di rumah. Nah, ini antara lain seperti sendok dan garpu, kemudian kaleng, botol, dan ember ya. Nah, tadi ini adalah alat musik ritmis yang bisa dibuat sendiri dengan bahan yang ada di rumah ya. Jadi kalau ditanya contoh alat musik ritmis itu apa saja, itu jawabannya gong, tamborin, maracas, triangle, dan gendang. Namun jika ditanya alat musik ritmis yang dapat dibuat sendiri dengan bahan yang sederhana yang ada di rumah, itu baru jawabannya ember, botol, kaleng, dan sendok atau garpu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kemudian gerak tari. Gerak merupakan unsur utama dalam menari. Jadi kalau ditanya apa sih unsur utama dalam menari, itu adalah gerak ya.
itu adalah gerak. Kemudian ada gerak lambat dalam tari, juga ada gerak cepat dalam tari. Gerak lambat berarti gerakannya adalah lambat ya. Kemudian kalau gerak tari, maka gerakan tariannya adalah gerakan yang cepat ya. Gerakan cepat dalam tari adalah gerakan yang dilakukan dengan cepat, iramanya cepat, seperti itu ya. Gerak lambat berarti gerakannya lambat, kemudian menggunakan irama yang lambat juga. Contohnya seperti apa? Seperti gerak kupu-kupu, tari kupu-kupu itu adalah gerak lambat. Kemudian gerak cepat ini contohnya adalah seperti tari saman ya. Gerakan yang cepat menimbulkan kesan yang lebih aktif dan menarik. Salah satu tarian dengan gerak cepat adalah tari saman ya. Contohnya tari saman tadi ya. Kalau gerak lambat itu adalah gerakan yang gerakannya adalah lambat, kemudian iramanya lambat. Contohnya adalah tari kupu-kupu. Sedangkan gerak cepat adalah tarian yang geraknya cepat, kemudian iramanya juga cepat ya. Contohnya adalah tari saman. Tari saman merupakan tari daerah yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Tarian ini dapat dilakukan dengan banyak penari ya. Misalnya 5 orang seperti itu ya. Nah, di sini mungkin anak-anak ada yang sudah pernah melakukan tari saman ya pada saat TK mungkin ya. Oke, kita lihat. Ini pertama gerak lambat yang dilakukan oleh Gina pada kegiatan Gina ya. Kegiatan Gina, gerakan lambat ini dilakukan menari di dalam kelas. Nah, anak-anak bisa dibuka bukunya pada halaman 33 buku tema 8 ya. Di situ ada gerak Gina suka menari ya, yaitu gerak lambat dalam tari. Gerakan yang pertama itu hitungan 1 kali 8 ya. Berjalan memasuki pentas, tangan kanan dan kiri memegang ujung selendang. Nah, anak-anak bayangkan ya. Kemudian hitungan 2 kali 8, kaki kanan dan kiri dilangkahkan menyamping ke arah depan secara bergantian ya. Dilangkahkannya menyamping ke arah depan secara bergantian. Seiring dengan gerakan kaki, kemudian itu tangan diangkat ke samping kepala secara bergantian pula ya. Coba anak-anak praktekkan sendiri. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan lambat pada hitungan yang 1 kali 8, berjalannya melingkar, selendang dilepaskan, tangan kanan dan kiri disilangkan di depan mulut dengan telapak tangan dinaik turunkan seperti gerakan burung. Nah, seperti apa coba ya? Kemudian hitungan 2 dikali 8, kedua tangan memegang ujung selendang, kemudian dibentangkan sejajar bahu lalu dinaik turunkan. Gerakan seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Kepala kemudian diangguk-anggukkan ya, seperti burung yang sedang mengepakkan sayap. Kemudian Gina melakukan gerakan yang ketiga. Ini adalah gerakan lambat juga ya, dilakukan dengan hitungan 1 kali 4, kaki kanan dan kiri melompat bergantian ke depan. Tangan yang memegang selendang dibentangkan sejajar dengan bahu. Pada saat kaki kanan melompat, tangan kiri agak dinaikkan dan kanan agak diturunkan. Sebaliknya, pada saat kaki kiri melompat, tangan kanan dinaikkan. Kemudian, hitungan 2 kali 4, sikap berdiri di tempat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kepala digelengkan ke kiri dan ke kanan. Oke, kemudian gerakan yang keempat, Gina hitungan 1 dikali 8, yaitu berlari kecil dan membentuk lingkaran. Kedua tangan yang memegang selendang diangkat sejajar bahu, seperti burung sedang terbang. Kemudian berjalan meninggalkan pentas. Nah, ini adalah gerakan yang sering dilakukan Gina ya. Gerakan karena Gina suka menari ini adalah gerakan tarian Gina. Nah, anak-anak bisa ikut menirukan dengan membaca ya, melihat ini bagaimana langkah-langkahnya, gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, dan gerakan 4. Nah, anak-anak bisa menirukan aktivitas tarian yang dilakukan oleh Gina. Oke, selanjutnya adalah tari saman. Nah, tentunya anak-anak mungkin ada ya yang pernah melakukan tari saman dengan teman-temannya nih. Pentas tari saman mungkin di lingkungan rumah atau pada saat sekolah TK ya.
Kemudian yang gerakan yang pertama adalah 5 orang duduk bersimpuh dengan posisi sejajar. Ini gerakan yang pertama ya. Kemudian gerakan yang kedua, orang kedua dan keempat menundukkan badan sambil menepuk lantai. Nah, ini ya orang kedua dan orang keempat menundukkan badan sambil menepuk lantai. Kemudian gerakan yang ketiga, orang ke satu, orang ketiga, dan orang yang kelima ya, 1, 3, dan 5 ini saling menepuk tangan ya, menepuk tangan. Oke. Kemudian gerakan yang keempat, orang kedua dan keempat kembali duduk. Nah, tadi kan ini orang kedua dan keempatnya ini ya, menundukkan badan ya. Kemudian gerakan keempatnya di sini dia sudah kembali duduk seperti awal ya, duduk tegak dengan anggota penari menepuk dada dengan tangan menyilang. Nah, para penari menepuk 3 kali di depan dada. Oke. Kemudian ulangi gerakan 1 sampai 4 dengan semakin lama semakin cepat. Nah, akan lebih meriah jika diiringi suara irama saat melakukan gerakan. Nah, ini adalah gerakan-gerakan dari tari saman ya. Anak-anak tadi tugasnya bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan iringan tanda birama ya, dengan tanda birama, ketukan tanda birama 4/4 ya. Kalau duk berarti 1 ya. Kemudian tepukan yang kedua, ketiga atau keempat ya, itu menggunakan tak ya. Diingat-ingat lagi ya. Silahkan diulang lagi ke bagian awal jika anak-anak belum paham tentang tanda birama ya, ketukan tanda birama. Oke, sekian pembelajaran kita. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah belajar. Ibu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.